Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran bersama kakak-kakak KKN dari UNER ke-62. Kali ini kita masuk pada pembelajaran TPQ Mengajar, di mana untuk anggota grup WA ini nantinya akan diminta untuk menghafal dan juga mengerti hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-A'la. Jadi perlu kita ingat, Al-A'la artinya adalah yang maha tinggi, terdiri dari 19 ayat dan juga termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya Al-A'la turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi teman-teman, sebelum kita menghafal, alangkah baiknya kita harus mengetahui hukum-hukum bacaan di dalamnya, sehingga hafalan yang ada dalam otak kita, di luar kepala kita dalam keadaan baik, meskipun kita masih belum begitu paham dan hafal mengenai hukum-hukum tajwid. Tapi di sini kita akan mencoba menguraikan satu persatu. Mohon teman-teman fokus, kalau bisa materi ini disalin di buku dan dihafalkan dengan baik dan diberikan contoh-contoh bacaannya agar lebih implikatif. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai hukum alif lam. Jadi ada dua, yaitu idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Yang idhar qamariyah biasa ditandai dengan huruf adanya sukun. Idhar qamariyah itu apabila alif lam bertemu dengan huruf yang sudah dilampirkan. Nah, kalau idgham syamsiyah itu alif lam bertemu dengan huruf yang dilampirkan. Nah, untuk yang idgham syamsiyah itu gampang, tandanya itu selalu ada tasydid, di mana tasydid itu ingat-ingat syamsiyah, ada melungker-melungker, berarti ada syamsiyah, seperti matahari. Bisa kita lihat teman-teman, untuk huruf-huruf idhar qamariyah ada alif, contohnya al-ardu, al ketemu a, jadi alif lamnya dibaca secara jelas. Untuk yang idgham syamsiyah itu misalnya ada shad as-shadiqina, alif lamnya tidak dibaca, lamnya dileburkan as-shadiqin. Nah, ditandai dengan adanya tasydid. Kita aplikasikan di surat Al-A'la. Coba dilihat ayat 1, ada sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Nah, ada alif lam ketemu alif, maka dibaca apa? Idhar qamariyah. Di ayat 2 juga ada alladzi khalaqa, alladzi ada tasydid, maka dibaca idgham syamsiyah. Untuk hukum yang kedua kita akan belajar mengenai mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Jadi pengertian mad wajib mutasil sendiri apabila mad itu bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata. Mad jaiz munfasil itu apabila ada mad bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Apa sih mad itu? Mad itu apabila fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, untuk kedua mad ini, yaitu mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil, itu dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Biasanya Mbak Bilqis nyuruh 5 harokat. Ayo kurang panjang itu berarti di antara mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil. Nah, untuk contohnya sendiri dalam surat Al-A'la, lihat di ayat 5 ada faja'alahu ghutha'an ahwa, ghutha'an. Nah, itu ada mad di mana ada fathah bertemu dengan alif lalu diikuti oleh hamzah dalam satu kata, maka itu termasuk mad wajib mutasil, dibacanya 2,5, ghutha'an ahwa. Selanjutnya kita bahas mengenai ikhfa. Ikhfa sendiri adalah apabila nun sukun atau tanwin itu yang an, in, un bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa. Jadi kalau Mbak Bilqis pribadi untuk
Mbak Bilqis tidak menghafalkan huruf ikhfa, tetapi hanya menghafalkan huruf-huruf di luar ikhfa, karena itu lebih mudah menurut Mbak Bilqis. Harus hafal idgham bilghunna, idgham bilghunna, idhar, iklab saja. Nah, di luar itu maka itu ikhfa. Jadi untuk ikhfa sendiri kita bacanya harus samar. Dalam surat Al-A'la itu di ayat 6 ada contoh ikhfa, sanuqri'uka fala tansa, nun mati ketemu sin. Ayat 14 juga ada qad aflaha man tazakka. Selanjutnya kita membahas tentang gunnah. Itu apabila ada nun tasdid, mim tasdid, kita harus dengung agak lama. Coba dilihat pada ayat ke-7 surat Al-A'la, illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra. Jadi ada penekanan pada in. Untuk pembelajaran sekarang fokusnya hanya 4 ya. Kita belajar tentang alif lam, tentang mad jaiz dan mad wajib, dan juga tadi ikhfa, lalu tentang gunnah. Jika kita perhatikan di surat Al-A'la ini banyak muncul huruf ain. Jadi informasi ain itu dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Banyak dari teman-teman yang ainnya masih belum cukup terlihat. Nah, caranya adalah sering-sering mempraktikkan ini. An ani na minal mu'ni an ani gitu. Selanjutnya kita baca sama-sama mulai dari awal surat Al-A'la, lalu nantinya teman-teman semua menyetorkan hafalan yang kualitas bacaannya udah bagus, udah seperti yang dicontohkan Mbak Bilqis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lin yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Di akhir surat Al-A'la kita ada baiknya untuk menambah alaihimassalam, karena di ayat terakhir ada
menyebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Mungkin sekian bacaan terakhir tadi, minta tolong benar-benar diperhatikan, ditirukan. Kalau bisa saran Mbak Bilqis, kalian buka Al-Quran atau juz amma kalian, terus yang tadi ada penekanan itu ditandai dengan pensil, hingga nanti misalnya mau hafalan, baru hafalan atau memperbaiki hafalan itu cukup memudahkan kalian semua. Nah, satu lagi penugasan dari Mbak Bilqis, selain menghafal, teman-teman diminta Mbak Bilqis untuk mencari hukum-hukum bacaan yang tadi kita bahas, yaitu pertama mengenai alif lam, wajib idmat, wajib mutasil, mad jaiz munfasil, ikhfa dan idgham. Itu dicari dalam surat Al-A'la cukup banyak. Yang tadi yang belum diterangkan oleh Mbak Bilqis, coba dicari masing-masing 3 aja, 3 hukum bacaan. Dan misalnya nggak ada di surat A'la, bisa mencari di surat-surat lain di juz 30. Nanti cara mengirimnya itu cukup memfotokan hasil jawabannya, kirim ke WA Mbak Bilqis. Nantinya teman-teman yang paling aktif dalam mengerjakan penugasan ini yang tadi, mencari hukum bacaan di surat Al-A'la, terus menyetorkan hafalan, dan juga mengikuti kuis-kuis yang ada, yang paling aktif, yang paling benar memperhatikan, maka teman-teman mendapatkan hadiah dari mbak-mbak PKKN. Diniatkan di sini untuk belajar, mencari ilmu. Semoga tadi penyampaian Mbak Bilqis bermanfaat, harus benar-benar diterapkan, jangan terlewat begitu aja. Jadi anak soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.